Daniela, karya Reva Dikaulia. Halo, namaku Alessa Ella Widianti atau biasa dipanggil Ella. Aku lahir di Makassar pada tahun 2000. Ayahku seorang TNI Angkatan Darat dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku memiliki kakak laki-laki yaitu Devran, ia masih mahasiswa semester 1. Pada tahun 2013 setelah aku lulus SMP, ayahku ditugaskan untuk bertugas di Jakarta. Karena ayahku dipindahkan ke Jakarta, mau tidak mau kita sekeluarga ikut pindah dan aku pun melanjutkan sekolahku di Jakarta. Tetapi kakakku tidak ikut pindah karena ia sedang semester terakhir untuk mengurus skripsi. Setelah melalui jalur zonasi yang begitu banyak saingan, akhirnya pun aku keterima di salah satu SMA di Jakarta, yaitu SMA Ain 13 Jakarta. Setelah melewati libur kelulusan yang panjang, akhirnya pun hari pertama sekolah tiba. Dan pada pagi hari, "Ella, bangun, kamu gak sekolah? Lihat udah jam berapa ini?" teriak ibu dari luar kamar. "Iya ibu, ini Ella udah bangun," sambil melihat jam dengan setengah sadar. "Hah, udah jam 7, teriak Ella sambil ke kamar mandi. "Ibu, Ella berangkat dulu ya bu," pamit Ella kepada ibu. "Kamu gak mau sarapan dulu lah," kata ibu. "Enggak bu, Ella sudah telat ini." Sesampainya di sekolah, "Ya, pintunya sudah ditutup. Pak, bukain dong pak pintunya," kata Ella. Tetapi tidak ada sahutan pun. Tiba-tiba datanglah seorang siswa kelas 12. "Percuma lu teriak, gak bakal dibukain," kata siswa kelas 12 yang bernama Daniel. "Ya, terus gimana dong ini? Aku mau masuk kak," ucap Ella. "Sini ikut gue," kata Daniel. Dan Ella pun mengikuti Daniel ke pintu belakang yang hanya diketahui oleh geng Daniel saja. Setelah melewati pintu belakang, Ella pun melihat sahabat kecilnya yang bernama Rian. "Rian!" teriak Ella. Rian pun mencari suara dari mana asalnya. Lalu Rian pun melihat ke belakang, ternyata yang memanggil namanya adalah teman masa kecilnya. "Oh, ternyata Ella. Ya, kenapa Ella panggil Rian?" "By the way, Ella sekolah di sini juga," kata Rian. "Iya Rian, ayah Ella dipindahkan tugas ke Jakarta. Mau gak mau Ella juga harus pindah." "Oh iya Rian, gimana kabarnya?" ucap Ella. "Oh alah gitu. Alhamdulillah baiklah. Kamu gimana kabarnya?" jawab Rian. "Alhamdulillah Ella baik Yan." "Oh iya, Ella gak tahu kelas Ella di mana," kata Ella. "Emangnya Ella kelas berapa?" tanya Rian. "Kelas 10 IPA 2, jawab Ella. "Ya udah sini Rian anterin ke kelas Ella," ucap Rian sambil menggenggam tangan Ella. Dan Daniel pun hanya memandang kepergian mereka berdua dengan muka yang kurang mengenakan. "Nah, di sini kelas Ella," kata Rian. "Ya udah Gi, Ella masuk, nanti Rian liatin dari sini," ucap Rian sambil mengelus kepala Ella. Dan Ella pun masuk kelas. Tok tok tok, suara ketukan pintu. "Masuk saja," sahut guru yang ada di dalam kelas. "Assalamualaikum bu," salam Ella. "Waalaikumsalam nak," jawab guru yang sedang mengajar di kelas Ella. "Kamu terlambat ya nak?" tanya guru itu. "Iya maaf bu, tadi saya kesiangan," jawab Ella. "Ya sudah, silakan perkenalkan diri kamu," suruh guru. "Hai semua, perkenalkan namaku Alessa Ella Widianti atau kalian bisa panggil aku Ella. Aku lahir di Makassar, salam kenal semuanya." "Baiklah Ella, silakan duduk," suruh guru. "Baik bu, terima kasih," jawab Ella. Pelajaran pun dimulai. Tidak terasa bel istirahat pun berbunyi dan para siswa pun keluar kelas untuk membeli jajanan ke kantin. "Ella sini," teriak Rian sambil melambaikan tangan. "Ayo Dila, duduk sama Rian," ajak Ella kepada teman barunya itu. Mereka pun jalan ke meja Rian. Tiba-tiba datanglah seorang kakak kelas 12 menumpahkan minuman ke baju Ella sampai bajunya basah. "Apa sih lu Salsa?" teriak Rian dan semua mata tertuju ke meja Rian. "Ih, kok kamu belain dia sih?" ucap Salsa dengan manja. Kemudian datanglah Daniel dengan membawa sweater miliknya. "Nih, pakai sweater gue, baju lu tembus pandang. Gue gak mau punya lu dilihat orang," suruh Daniel dengan cool. "Makasih kak," ucap Ella sambil senyum. Dan Ella pun digendong ke depan kamar mandi, lalu semua teriak histeris karena Daniel yang dingin dengan cewek kini bisa perhatian ke Ella. Sesampainya di depan kamar mandi, "Makasih ya kak udah mau nolongin Ella," ucap Ella kepada Daniel. "Sama-sama cantik," jawab Daniel dengan menatap wajah Ella. Dan
Tidak lama setelah kejadian itu, Daniel pun mulai terikat hati kepada Ella. Pada suatu saat di mana Daniel akan menyatakan cinta kepada Ella, tetapi rumahnya dikunci dan tidak ada seorang pun di rumahnya. Tiba-tiba, ada seorang ibu-ibu yang ngasih tahu Daniel bahwa keluarga Ella sudah pindah ke Makassar tadi pagi. Dengan perasaan yang sedih dan kecewa, Daniel pun bergegas pergi ke bandara untuk menemui Ella. Tetapi setelah ia sampai ke bandara, pesawat Ella yang Ella tumpangi sudah berangkat. Tapi tiba-tiba ada suara yang memanggil Daniel dari belakang. "Kak Daniel!" teriak Ella. Daniel pun melihat ke belakang, ternyata yang teriak dengan memanggil namanya adalah Ella. Ia langsung berlari dan memeluk Ella dengan perasaan bahagia campur sedih. "Kak, kamu gak jadi pergi lah," ucap Daniel dengan nada sesegukan. "Kakak, gak jadi pergi kok, aku bakal stay sama kakak di sini," jawab Ella dengan memberi senyuman kepada Daniel. Daniel pun kembali ceria karena Ella tidak jadi pindah ke Makassar. Dan semenjak kejadian itu mereka pun menjalin hubungan. Kurang lebih begitulah ceritaku tentang Daniela. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.